Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapira Aprilia, NRP 15 2023 170. Di sini saya akan menjelaskan soal pada pemrograman IoT pada nomor 2A dan 2B, di mana di sini kita diperintahkan untuk membuat backend yang menghasilkan data suhu, kelembapan, dan kecerahan dengan format JSON yang berasal dari tabel data sensor di DBMS, di mana terdiri dari kolom ID, suhu, humidity, lux, dan timestamp. Kemudian pada bagian 2A-nya ini kita diperintahkan untuk melakukan parsing pada platform aplikasi yang sudah kita tentukan dengan memilih salah satu dari mobile, web, atau desktop. Nah, di sini saya memilih menggunakan website. Nah, kemudian untuk bagian 2B-nya, pada bagian ini, pada bagian mikrokontroler ESP32, kita diperintahkan untuk streaming data menggunakan MQTT dan mengirimkan data nilai suhu, kelembapan tersebut, serta standby data input untuk pompa atau relay. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana alur sistem pada soal ini. Nah, jadi alurnya tuh nanti ESP32 akan mengirimkan data ke broker MQTT, kemudian dari broker MQTT akan mengirimkan data ke backend, dan dari backend dia akan mengirimkan datanya ke database. Kemudian dari database akan menampilkannya ke front end. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk konfigurasi pada ESP32. Nah, di sini saya menggunakan ESP32 sebagai pusat pengolahan data dengan beberapa sensor yang digunakan, yaitu ada DHT22 yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Kemudian ada sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi tingkat intensitas cahaya. Selain itu, di sini juga ada relay yang berfungsi sebagai akuator, misalnya untuk menyalakan pompa atau lampu secara otomatis. Nah, untuk rangkaiannya di sini DHT dihubungkan ke pin 15, kemudian LDR saya hubungkan ke pin 34 dan relay saya hubungkan ke pin 5. Nah, pada bagian pemrograman ini, pertama di sini saya menggunakan WiFi untuk menghubungkan ESP32 ke Walkway Guest dengan WiFi-nya. Setelah itu, saya hubungkan ESP32 ke broker MQTT, yaitu menggunakan HiveMQ public dengan menggunakan library pub client ini. Nah, untuk topiknya di sini saya menggunakan topik ESP32 garis DHT untuk yang nantinya si datanya akan mengirimkan ke MQTT-nya. Nah, terus di sini selain mengirimkan data, ESP juga akan menerima pesan dari broker untuk mengontrol relay. Nah, di sini ada fungsi loop, di mana fungsi ini itu sensor dibaca secara terus-menerus, kemudian data dikirim secara berkala ke broker dengan format JSON melalui klien publish. Nah, ESP32 ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mengirim data sensor secara real time ke broker MQTT, kemudian menerima perintah kontrol dari aplikasi untuk mengendalikan relay. Nah, semua komunikasi ini tuh berlangsung secara otomatis sehingga datanya dapat langsung diolah oleh backend dan ditampilkan pada dashboard monitoring. Nah, di sini saya sudah menjalankan konfigurasinya, di mana di sini terdapat suhu dengan nilai 70.20,
kemudian ada Humanity dengan nilai 48.50 dan Lux dengan nilai 1001. Nah, ini itu datanya nanti akan dikirimkan ke broker MQTT. Ini untuk MQTT-nya. Nah, jadi data dari ESP32 itu masuk ke broker MQTT, kemudian dari broker MQTT akan masuk ke backend. Nah, ini untuk tampilan atau data yang masuk ke backend. Jadi backend ini itu menerima data dari ESP32 dan broker MQTT, kemudian disimpan datanya ke database. Ini untuk database-nya. Nah, dari backend tadi itu dia mengirimkan datanya langsung ke database secara real time. Kemudian untuk backend ini itu dia akan menghubungkan data dari sensor ke server, kemudian mengirimkannya dalam format JSON. Bisa kita lihat ini itu merupakan data dengan tampilan JSON yang dikirim dari backend. Nah, agar memperjelas strukturnya, saya akan salin seluruh data JSON ini ke browser JSON JSON Editor Online. Kita copy paste dulu datanya, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah kita copy ke jasa JSON Editor Online ini, bisa dilihat strukturnya terlihat lebih rapi dibanding sebelumnya. Nah, struktur ini itu nantinya digunakan front end untuk menampilkan data ke tampilan dashboard secara otomatis. Untuk tampilan front end-nya itu seperti ini. Nah, ini itu merupakan tampilan dari front end yang dimana di sini menyimpan data secara real time dari database. Kemudian di sini juga terdapat beberapa nilai minimal dan maksimal untuk setiap sensornya, dimana di sini ada nilai minimal dan maksimal untuk suhu, dan ini nilai minimal dan maksimal untuk kelembapan, dan ini nilai minimal dan maksimal untuk cahaya. Nah, nilai ini itu diambil dari data historis. Di sini saya mengambil data 10 terakhir dari data historis ini. Nah, kemudian di sini terdapat grafik dengan grafik berwarna biru itu ada kelembapan, warna merah suhu, dan cahaya itu warna kuning. Nah, grafik ini juga dia diambil dari data history. Di sini juga ini tampilan data JSON untuk data historinya, dimana di sini saya mengambil 10 data terakhir. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.